Kita akan jeda sejenak konferensi pers dari Bank Indonesia dan kita akan menuju ke Depok. Dua pasien yang positif COVID-19 diketahui bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat. Dan bagaimana pemerintah Depok menanggapi temuan terbaru kasus COVID-19 di wilayahnya ini, kita terhubung lewat sambungan telepon dengan Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Selamat siang, Pak Idris. Selamat siang, Mbak Ratu ya. Iya, diketahui bahwa warga negara Indonesia ini bertempat tinggal di wilayah Depok. Kemudian bagaimana dari penanganan di wilayah Depok sendiri, Pak Idris? Ya, kalau boleh saya ke belakang. Sebenarnya kita sudah sampai mengeluarkan edaran pencegahan sejak akhir Januari. Kita perkuat lagi di awal Februari. Ya, kita dapat berita informasi pada tanggal 29, informasi dari pihak rumah sakit, katanya ada pasien yang datang kembali yang sebelumnya tanggal 27 Februari, datang berobat ke mitra keluarga Kota Depok. Ya, informasi awalnya diagnosa tidak ada gejala penyakit ini, tapi hanya penam bronkitis, sehingga ketika dia kembali ke rumah sakit ini pada tanggal 29 Februari, dia bercerita, dia mengkhawatirkan terhadap dirinya karena dia sempat berinteraksi dengan seorang warga negara Jepang dari Malaysia yang datang ke Indonesia. Dia sebagai pendamping dance di entertainment di Jakarta. Seperti itu, makanya dia minta diperiksa ulang dan ternyata memang positif dan segera dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Itu ceritanya tak kronologisnya. Ini pasien anak ya, 30, bukan anak sih, maksudnya wanita 31 tahun. Lalu dapat informasi lagi ibunya berusia 64 tahun, ini juga ada dengan gejala yang sama. Akhirnya kedua pasien ini dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Jadi sempat dirawat di Mitra Keluarga Depok begitu ya. Bagaimana kemudian dengan warga ataupun orang-orang yang pernah kontak dengan suspected ataupun yang positif corona ini? Kita langsung datangi rumah alamat yang bersangkutan. Memang informasinya bahwa di rumah ini ada seorang pembantu dan seorang tukang kebun. Tapi ketika petugas saya datang ke sana, rumahnya sudah kosong. Tidak ada, dan kita tidak bisa melacak dua orang ini. Seperti itu, Mbak. Maka sekarang juga saya minta kepada pihak kelurahan bersama puskesmas untuk melacak gejala-gejala, barangkali mudah-mudahan tidak tersebar di sekitar di komplek ini. Seperti itu. Iya. Nah, memang ini komplek ini memang dikenal dengan komplek yang mohon maaf warganya agak sedikit eksklusif. Artinya interaksi antara warga memang relatif kurang karena mereka adalah produktif dan usia produktif dan aktif di Jakarta rata-rata. Seperti itu, Mbak. Baik, apakah kemudian dari Depok sendiri akan ada desinfektanisasi lingkungan begitu Pak, atau seperti apa, sterilisasi? Iya, sedang dalam proses ini terus. Seperti apa dalam teknisnya proses, Pak? Nanti update-nya, progresnya saya minta diupdate, dilaporkan untuk kita lakukan tindakan-tindakan, laporan-laporan dari warga, dari tetangga, khususnya wilayah ini, dan juga tentunya kita akan evaluasi efektivitas edaran yang sudah kita buat. Akan kita perkuat lagi dengan ada dua kejadian ini kepada masyarakat warga tentang masalah pencegahan dan tindakan-tindakan pelaporan terhadap pasien di masyarakat yang terindikasi gejala virus ini. Seperti itu, Mbak. Baik, apakah kemudian dalam beberapa hari ini sudah ada di rumah sakit khususnya di Depok begitu Pak, ada yang mengindikasikan gejala-gejala ataupun dan bagaimana kesiapan dari fasilitas kesehatan di wilayah Depok sendiri? Ya, pihak rumah sakit Mitra Keluarga melaporkan sudah memang merumahkan ada 71 tenaga medisnya yang diduga sempat interaksi dengan dua pasien ini. Dan dilakukanlah pemeriksaan. Tadi informasi terakhir progresnya ada 5 tenaga medis yang memang harus dilakukan pendalaman pemeriksaan karena memang ada gejala-gejala tersebut. Itu yang nanti di rumah akan kita periksa ulang di rumah sakit kita, dan kita akan buat ruang rawat satelit di rumah sakit umum daerah khusus ya untuk ruang-ruang isolasi. Kebetulan kita baru saja menyelesaikan pembangunan rumah sakit umum daerah di yang 8 lantai ini. Ya.
Baik, jadi ada 5 orang begitu yang dirumahkan ya Pak ya dari tenaga Enggak, medis yang ini? dirumahkan ada 71, Ada Mbak. 71, baik yang dirumahkan. Tapi tadi ada dilaporkan ada yang memang dari 71 itu 5 orang terindikasi ya, belum dipastikan nih. Makanya kita terus melakukan desinfektasi, Baik insektan Pak Idris. Jadi di rumah pasien ya. Baik, jadi dari 71 tenaga medis yang bekerja di mitra keluarga ini ada 5 yang terindikasi begitu yang masih dalam pantauan begitu ya Pak. Masih dalam pantauan. Baik, nantinya akan dirujuk ke Sulianto Saroso ataupun tetap masih Ya, dipantau tadi kita dalami pemeriksaannya di rumah sakit kita, rumah sakit umum daerah. Kita siapkan ruang-ruang semacam rumah sakit satelit lah gitu ya. Baik. Ruang khusus. Nah nanti kalau memang positif ini ya kita segera langsung bawa ke sana ke rumah sakit di Jakarta. Baik, Pak. Ini kan pastinya membuat panik begitu khususnya warga Depok dan sekitarnya. Bagaimana kemudian himbauan dari Bapak untuk para masyarakat? Ya, tetap jangan panik menghadapi tantangan seperti ini, harus tenang. Intinya bahwa penyakit ini memang sumber inilah virus. Nah, virusnya sangat terkait dengan masalah ketahanan tubuh kita. Ketahanan tubuh sangat baik masalah pola hidup sehat kita. Misalnya cuci tangan dengan sabun dari luar, bawa makan dan sebagainya dengan bersih, tepat dan benar cuci tangannya, bukan sekedar cuci tangan dengan sabun dengan benar dan tepat. Ini satu. Yang kedua, tidur cukup. Terus bagi yang mempunyai kebiasaan merokok, syukur-syukur bisa berhenti merokok karena dengan merokok daya tahan tubuh kita akan berkurang. Ya biasanya seperti itu. Nah, kita untuk jaga kesehatan seperti itu. Bagi yang terkena flu agar menggunakan masker. Ya nanti akan kita lihat nanti untuk penggunaan masker supaya lebih efektif di masyarakat. Bagi yang kita tahu dia sedang flu dan yang sakit flu tidak memakai masker, ya kita yang proaktif pasien warga sehatnya menggunakan masker. Seperti itu, Mbak. Baik, begitu. Jadi himbauannya untuk tetap menjaga kesehatan begitu ya. Mengenai Iya, masker sendiri Pak, apakah kemudian pemerintah kota akan membagikan masker yang perlu ataupun ada di fasilitas-fasilitas kesehatan di dekat di Depok dan sekitarnya? Nanti kita akan lihat, kita upayakan. Baik, terima kasih Kondisinya. Pak Muhammad Idris atas waktunya, Wali Kota Depok.